Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala watin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu walaupun hanya lewat daring saja. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Pada pekan pertama materi bahasa Indonesia berkenaan dengan laporan hasil observasi, ya, di sini. Sebelum kita masuk ke biodata saya, ya, saya ucapkan selamat pagi. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pesan saya, sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil, artinya tujuan besar kalian dimulai dari persiapan kalian saat ini. Sekecil apapun persiapan itu akan berarti sangat besar dan penting di kemudian hari. Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang kecil, bisa menjadi besar sebenarnya, ya. Oke, perkenalan ya. Di biodata saya, alamat saya Payung Rejo, RT 08, Dusun 3, Komplek Pasar, ya. Tempat tanggal lahir Payung Rejo 02 Desember 1995, agama Islam, hobi adventure. Nama jelas, tempat tanggal lahir jelas, agama jelas, hobi pun jelas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baik kita masuk ke ranah kompetensi dasar, kompetensi yang akan kita capai setelah mempelajari sebuah materi. Yang pertama adalah mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Yang kedua, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Ini adalah dua kompetensi yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi pada bab 1. Kita merujuk pada isi laporan hasil observasi, ya, kita sudah mulai pada materinya. Seperti yang disampaikan pada pendahuluan, bahwa laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Jadi tidak hanya fakta saja, tapi perlu dengan data juga, data yang kita peroleh dari hasil pengamatan kita di lapangan, ya. Nah, data tersebut didapat dari mana saja? Ada 3 kategori umum dalam laporan hasil observasi. Yang pertama itu data fenomena alam meliputi hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan yang bisa kita buat menjadi laporan hasil observasi. Yang kedua, peristiwa budaya meliputi bahasa, seni, dan adat istiadat. Ini bisa diambil dari bahasa, seni, contohnya apa, kudang kepang, apa wayang, apa batik, ya, itu bisa diambil, diangkat dari situ. Yang ketiga, kondisi sosial meliputi transportasi, hukum, dan pendidikan. Nah, kondisi sosial bisa kita lihat sekarang ini keadaan kita sedang gonjang-ganjing dengan virus COVID-19. Nah, bisa kita angkat juga dari situ, bisa menjadikan laporan hasil observasi. Nah, ini adalah contoh, salah satu contoh teks wayang, ya. Jadi sebenarnya bagian struktur ini, di bagian struktur ini ada 3.
Yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Ya, itu ada 3 ya. Jadi akan kita pelajari nanti seperti apa ya. Itu pada struktur teks laporan hasil observasi. Kita sekarang hanya pengenalan saja ini. Nah, teks cerita wayang ini dapat kalian lihat di buku teks kalian ataupun kalian bisa download, cari saja teks wayang ya. Ini ada pada buku teks bahasa Indonesia kelas 10. Bisa kalian cari sendiri ya. Sekarang hanya saya tunjukkan saja ini teksnya. Nah, pada teks cerita wayang ini ada beberapa hal yang perlu kalian cermati. Yang pertama, setiap paragraf dalam sebuah teks itu ada namanya gagasan utama. Nah, gagasan utama ini akan dijelaskan atau dijabarkan untuk menjadi sebuah paragraf. Jadi ini contoh di sini, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini adalah gagasan utamanya. Kemudian dijelaskan UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur ya. Dalam pernyataan umum ini contoh satu paragraf saja. Untuk paragraf lain nanti bisa kita cari bersama ya. Kemudian ini masih lanjutannya, di sini ada deskripsi bagian ya, masih. Ini ada deskripsi manfaat, ini yang saya sebutkan lagi. Ini adalah manfaatnya, manfaat dari kita menonton wayang kulit itu bisa ya. Di sini ada manfaatnya, bisa kalian baca ya. Bisa kalian cari nanti teks cerita wayang seperti apa, kalian baca sendiri dan kalian pahami. Jika ada yang masih kesulitan silahkan tanyakan. Nah, kita masuk ke sini. Ciri-ciri laporan hasil observasi. Mungkin secara sekilas laporan hasil observasi tersebut kalian merasakan adanya kemiripan dengan teks deskripsi seperti yang sudah kalian pelajari sewaktu SMP. Jadi di SMP kalian sudah mempelajari namanya teks deskripsi. Teks deskripsi itu dia menggambarkan sesuatu supaya kita seolah-olah ada di situ mengikutinya gitu ya. Nah, akan tetapi jika kita cermati sekali lagi terdapat perbedaan. Kalian masih ingat tujuan dari teks deskripsi? Kalau sudah belum ya saya jelaskan kembali. Jadi tujuan teks deskripsi adalah mengajak pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut ya. Jadi mengajak pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, sedangkan tujuan laporan hasil observasi adalah memberikan informasi secara objektif dan faktual yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapat penulis ya, yang didapat penulis dari hasil observasi atau pengamatan ya. Jadi pengamatan secara langsung mengumpulkan data dan dirangkai dengan kata-kata ya.
tujuan lain yaitu memberikan informasi terbaru, mengatasi suatu persoalan, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan, dan untuk mengetahui perkembangan permasalahan. Jadi kalau teks deskripsi, dia hanya mengajak pembaca merasakan apa yang dirasakan penulis. Sedangkan teks laporan hasil observasi tujuannya berbeda, banyak hal yang dia cakup, ya. Dia mengajak pembaca mengikutinya, dia menjabarkan data yang dia dapat itu secara objektif dan faktual, terus memberikan informasi yang jelas. Pokoknya banyak ya yang bisa kita lihat situ, udah jelas. Nah, ini ciri-ciri yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya ya, ciri-ciri, pokoknya ciri-ciri yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Hanya ada 5, jangan dilebih-lebihkan ya, jangan ditambahkan ya, tambah lagi maunya 6, itu nggak boleh ya. Yang pertama mengandung fakta ya. Yang kedua bersifat objektif. Yang ketiga ditulis lengkap dan menyeluruh. Yang keempat bersifat kekinian atau terbaru, terupdate bisa. Selanjutnya kelima, menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Kita satu persatu kita jelaskan. Yang dimaksud mengandung fakta, ini contoh mengandung fakta. Jadi data yang kita ambil atau itu sesuai dengan data real di lapangan pada saat kita melakukan observasi atau pengamatan ya. Contoh di sini, wayang adalah suatu seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini real. Data di lapangan dengan data pada teks itu sama. Tidak ditambah-tambahkan, tidak diberikan idiom atau makna yang bukan sebenarnya, itu nggak boleh ya. Ketika kita membuat teks laporan hasil observasi. Berdasarkan pembuatannya, wayang dibedakan menjadi 3 jenis, yakni wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Nah, ini ada di dalam sebuah teks tadi. Terus selanjutnya, sebutan bagi wayang yang muncul kali pertama adalah wayang purwa. Jadi wayang yang pertama kali muncul ya namanya wayang purwa ya. Nah, wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kesunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Ini ada di daerah-daerah ini, bisa kalian cek secara langsung, kalian datang pun sama, di situ ada. Selanjutnya, pertunjukan wayang berfungsi sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, ini memang benar adanya. Jadi tadi sudah dijelaskan tujuan dari teks laporan hasil observasi. Ini salah satunya sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Ini ya. Terus selanjutnya, wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater, bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Akan tetapi jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Nah, ini. Jadi perbedaannya hanya background belakangnya ya. Wayang sugat merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Nah, ini
sama saja sebenarnya. Contoh di situ Gareng ya, Janoko ya, bentuknya diserupakan dengan wayang kulitnya gitu. Hanya pembuatannya dengan rumput. Ya. Selanjutnya ini bersifat objektif. Bersifat objektif ini ya. Hal ini terbukti tidak ada keberpihakan penulis terhadap hal-hal yang dilaporkan. Jadi penulis tidak boleh menambahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan hasil pengamatannya ya, itu karena itu melanggar kode etik dari teks laporan hasil observasi ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi untuk kepentingan pihak tertentu, yaitu mengandung kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, dalam sebuah teks laporan hasil observasi itu ada teks atau ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Jika kalian belum tahu apa itu kalimat definisi, di sini akan saya jelaskan lagi ya. Kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Jadi dia penjelasan keterangan objeknya secara umum, gambaran luas ya, yang diketahui masyarakat ramai itu. Nah, untuk melihat ciri dari teks kalimat tersebut adalah kalimat definisi, bisa kita lihat dengan konjungsinya. Dia menggunakan konjungsi apa? Nah, di sini sudah ditentukan rata-rata kalimat definisi itu menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu ya. Ada 5 konjungsi yang digunakan dalam pembuatan kalimat definisi. Nah, contohnya, ini contoh yang saya ambil dari teks wayang tadi yang saya tampilkan di awal. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini contoh pertama ya, menggunakan kata adalah atau konjungsi adalah. Yang kedua, wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Nah, ini wayang golek adalah menggunakan konjungsi adalah, masih sama. Selanjutnya, wayang wong, bahasa Jawa berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan secara langsung oleh orang. Nah, ini menggunakan konjungsi adalah. Selanjutnya, wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Bahasa Jawa suket. Jadi di sini mana yang merupakan konjungsi? Ya, ini kata merupakan. Itu adalah kata konjungsi ya, konjungsi dalam sebuah kalimat. Mudah-mudahan bisa dipahami apa itu kalimat definisi dan ciri khas ketika kalian diminta untuk membuat kalimat definisi sudah bisa. Selanjutnya masih pada judul yang bersama ya. Kalimat deskripsi yaitu kalimat yang di dalamnya menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera dan membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Nah, jadi di sini kalimat deskripsi itu kalimat yang
penggambarannya melibatkan kesan indera manusia, bisa mata, telinga, hidung, mulut, kulit, ya. Membuat pembaca, pendengar itu merasakan sendiri apa yang dialami penulis saat menuliskan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini contohnya, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Ini ya, kita bisa lihat di sini menggunakan indera penglihatan. Terus selanjutnya, wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kesunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon dan sebagainya. Beberapa gaya juga ini bisa menggunakan indera penglihatan ketika kalian langsung ke lokasi ini ya, lokasi yang terdapat wayang purwa. Selanjutnya, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Ya, ini wayang topeng. Selanjutnya, selain wayang golek Sunda yang terbuat dari kayu, ada juga wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Ini seolah-olah pembaca ini tahu bentuknya dari kayu, ya, sudah pernah melihatnya. Itu wayang golek itu bentuknya terbuat dari kayu, bukan dari kulit, itu ya. Kalau wayang kulit terbuat dari kulit, bukan terbuat dari kayu. Ditulis lengkap dan menyeluruh. Ini selanjutnya ya. Laporan hasil observasi ditulis secara rinci dan detail sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Misalnya terdapat deskripsi bagian dalam laporannya. Jadi dijelaskan. Jadi apa yang ada di dalamnya ditulis secara rinci dan detail. Contoh gambaran umum yang diketahui masyarakat itu gambarannya sapi, ya, sapi. Selanjutnya jenis-jenis sapi atau bagian-bagian sapi. Ada sapi apa saja? Ya, ada sapi perah, ada sapi merah, ada sapi limusin, ada sapi macam-macam ya, banyak. Nah, itu yang dijelaskan. Nah, contoh wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam-macam jenis. Jenis yang paling terkenal karena perkiraan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasannya, ya. Serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Jadi kalau yang belum pernah lihat wayang kulit ya, cobalah kalian searching di Google seperti apa sih gambar wayang kulit, ya, pasti tahu nanti. Pokoknya kalau bentuknya digapit itu namanya wayang kulit. Yang selanjutnya bersifat kekinian atau terbaru. Nah, berita, kegiatan atau
pengamatan yang dilaporkan merupakan sebuah fenomena terbaru yang harus diketahui oleh pembaca. Ya, jadi beritanya itu terupdate, terbaru, kekinian, ya, dan tidak mengada-ngada, itu benar adanya. Misal, wayang adalah suatu seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Contoh lagi, ketika ada pemilihan ketua kelas, misal Wayan terpilih, nah, Wayan adalah ketua terpilih pada pemilihan ketua kelas tahun 2021. Itu contoh ya. Selanjutnya, menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Jadi laporan ini memberikan pengetahuan diantaranya tentang wayang dan manfaatnya, ya. Jadi menambah pengetahuan. Jadi dia yang tadinya belum tahu, ketika sudah membaca teksnya, jadi tahu apa informasi yang terkandung di dalamnya, itu tahu ya. Contoh, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Jadi memberikan ajaran kehidupan pada manusia, ya. Nah, pada era modern ini wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Jadi ada beberapa anggota DPR itu sering dia mempertunjukkan wayang untuk media promosinya. Itu ada ya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Jadi wayang juga ada diselipi lelucon di dalam pertunjukannya. Jadi supaya yang melihat itu terhibur, ya, tidak kaku, tidak jenuh. Ya. Cukup. Bila ada salah dan kurangnya saya minta maaf ya. Ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan, bisa chat saya langsung ke nomor WA pribadi saya. Kita komunikasi. Tugas kalian, silahkan kalian rangkum hal-hal yang penting, ya, hal-hal yang penting saja itu kalian tulis di buku kalian, dikasih tanggal dan harinya sekaligus jamnya, ya. Nanti difoto atau kalian bisa mengisi link absen yang sudah saya sediakan, ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.